Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Persiapan Perawatan Kedaruratan, yang beranggotakan saya Nunung Ardianisi dengan NIM 7077, Nur Afifah dengan NIM 7094, dan Rizky Fauzia dengan NIM 7065. Next. Baik, saya akan membaca materi yang pertama, yaitu menyajikan dan memberikan makanan untuk klien. Secara fisiologis, saat kita sakit, indera pengecap kita mengalami perubahan, yaitu apa yang kita makan akan terasa tidak enak atau pahit. Selain itu, pada sakit, selera makan berkurang dari sebelumnya. Makanan yang disajikan berbeda-beda sesuai dengan berat badan, berat ringannya penyakit, kemampuan mencerna makanan, serta jenis penyakit. Tujuan pemberian makanan adalah untuk memenuhi kebutuhan klien selama masa perawatan. Cara menyajikan makanan. Sebaiknya makanan disajikan di atas sebuah baki agar tidak berceceran dan mudah untuk dibawa. Sesuaikan makanan dengan selera klien asal tidak bertentangan dengan anjuran dokter. Sayuran dan lauk pauk dipisahkan. Selanjutnya, usahakan disajikan dalam keadaan hangat. Waktu makan ditentukan, serta bila klien dapat makan sendiri, gunakanlah meja kecil yang diberi alas. Next. Pelaksanaannya. Pertama, memberitahu klien dan keluarganya terlebih dahulu. Kedua, menekatkan alat-alat dan mencuci tangan. Ketiga, bila perlu, gunakan APD. Keempat, tanyakan pada klien apakah ia mau BAB dulu. Selanjutnya, letakkan makanan di atas meja dalam keadaan hangat. Lalu, bila klien dapat duduk dan makan sendiri, klien didudukkan dan tempatkan makanan menggunakan meja kecil di depan perut klien. Sediakan juga serbet dan bel agar dapat memberitahu bila sudah selesai makan. Selanjutnya, bila klien dapat makan sendiri, tetapi tidak boleh duduk, maka miringkan tubuh klien ke sebelah kiri agar bisa makan dengan tangan kanan. Letakkan serbet di bawah dagu klien, dan untuk minum gunakan sedotan dan gunakan bel agar klien dapat memberitahu jika selesai makan. Lalu, bila klien perlu disuap, tidurkan seenak mungkin, lalu pasangkan serbet di atas dada. Tanyakan apakah mau minum dulu atau tidak. Pelaku duduk di samping klien untuk menyuapi. Saat memberi minum, kepala klien diangkat dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang gelas yang dibantu sedotan. Selesai makan, alat-alat dibersihkan, melepas APD dan mencuci tangan. Yang terakhir, catat dalam buku harian jumlah makanan yang dihabiskan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Afifah. Pemberian obat pada pasien. Pemberian obat-obatan pada pasien bertujuan untuk mempercepat penyembuhan, mencegah penularan, dan mengurangi penderitaan. Mengenal bentuk obat. Yang pertama, pil. Bentuknya bundar dan bagian luar dilapisi tepung atau bahan yang mengkilat dapat berlapis gula. Yang kedua, tablet. Pada umumnya, pipih bentuknya bermacam-macam bulat atau persegi dan bergaris tengah. Yang ketiga, kaplet. Obat yang dipadatkan yang berbentuk kapsul. Yang keempat, kapsal. Bentuknya bulat panjang, terbuat dari bahan gelatin, dapat keras atau lunak. Pada umumnya, kapsul berfungsi sebagai pembungkus, di mana terdapat satu atau lebih obat racikan yang berkhasiat. Yang kelima, salep, yaitu obat luar bentuk obat yang kepadatannya seperti mentega, dikemas dalam tub khusus obat oles pada permukaan kulit atau selaput lendir. Yang keenam, obat cair. Bisa dipergunakan obat luar atau obat gosok, kompres, cuci mata. Obat dalam yang dapat diminum, inhat batuk, lambung, vitamin. Pada umumnya, perlu dikocok terlebih dahulu sebelum dipakai. Next. Selanjutnya, puyer, yaitu obat yang bentuknya bubuk atau obat racikan dari beberapa jenis obat dikemas dalam bungkusan. Yang ketujuh, suntikan. Obat yang dikemas dalam botol atau flakon atau amput hanya dipergunakan oleh tenaga medis. Yang kedelapan, supositoria, yaitu jenis obat yang bentuknya lonjong seperti torpedo yang sebagai obat serap yang dimasukkan ke dalam anus atau vagina. Yang terakhir, gas, yaitu obat yang berbentuk gas yang dipergunakan untuk melegakan jalan pernafasan yang dihirup melalui hidung, oksigen atau oksigen dan inhaler. Next. Mengenal etiket atau label obat. Yang pertama, melalui warna. Warna putih merupakan obat yang dapat diminum atau obat dalam.
Warna biru merupakan obat yang tidak boleh diminum atau obat luar. Warna hijau merupakan obat yang dijual bebas, dapat dibeli tanpa resep dokter. Warna hitam merupakan obat yang berbahaya atau obat keras atau beracun. Yang kedua, tulisan pada etiket. Yang pertama, nama klien. Yang kedua, mengatur dosis atau takaran obat yang akan dipakai. Yang ketiga, mengatur waktu pemakaian obat. Yang keempat, menuliskan instruksi pemberian obat atau dikocok dulu sebelum dipergunakan, sesudah atau sebelum makan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Fauzia. Pelaksanaan. Pemberian obat dapat melalui hidung, mulut, kulit, telinga, mata, anus, dan vagina. Memberikan pengobatan. Pemberian obat melalui mulut. Pertama, kumpulkan semua peralatan dan letakkan dekat klien. Kedua, jelaskan kepada klien dengan benar bahwa waktunya meminum obat. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, ikuti petunjuk pada label dengan teliti. Kelima, minumkan obat dengan hati-hati dan pastikan obat ditelan. Keenam, perhatikan reaksi klien setelah minum obat, catat reaksinya, dan hentikan pengobatan apabila klien tidak merasa lebih baik dan konsultasikan kepada dokter yang merawat. Ketujuh, setelah pengobatan, letakkan kembali semua peralatan dan obat ke tempat yang aman. Cara meminumkan obat kepada anak. Obat puyer. Obat puyer biasanya diberikan kepada anak-anak. Untuk puyer yang kerap kali pahit, terutama untuk bayi dan anak, dapat dicampur air gula atau teh manis. Obat pil atau tablet. Haluskan dulu obat tablet atau pil, kemudian campur dengan air gula atau teh manis. Aduk sampai merata dan dianjurkan tidak menutup hidung agar anak yang sakit. Cara memberikan obat tetes. Telinga, hidung, dan mata. Pemberian obat tetes di telinga. Meminta klien untuk berbaring miring dengan telinga yang sakit berada di atas, pegang bagian telinga yang sakit dan tarik ke atas serta belakang. Pada saat posisi seperti itu, teteskan obat dengan posisi miring akan mengeraskan saluran telinga dan menjamin bahwa tetesan memiliki efek yang maksimal. Pijat telinga dengan lembut tepat di depan lubang telinga untuk memastikan bahwa tetesan obat masuk. Pemberian obat tetes mata. Minta klien berbaring atau duduk dengan nyaman dan melihat ke atas. Bersihkan kotoran di sekitar mata dengan tisu. Letakkan jari telunjuk pelaku pada pipi klien. Tarik kelopak mata bawah ke bawah dengan lembut. Teteskan obat mata dengan jarak 5 cm dari mata pada kelopak mata. Ulangi sebanyak yang dibutuhkan. Bersihkan mata dengan tisu lembut untuk sekali pakai. Pemberian obat tetes hidung. Minta klien untuk duduk dan menghembuskan nafas dengan lembut. Kemudian bagian kepala ditarik ke belakang, miringkan kepala klien ke salah satu sisi, bersihkan lubang hidung dengan cotton bud, teteskan obat kemudian tutup lubang hidung yang lainnya. Minta klien untuk menengadahkan kepala ke belakang selama beberapa menit setelah dimasukkan obat. Memberikan makan klien menggunakan selang penduga atau sonde. Merupakan suatu tindakan memasukkan makanan cair ke dalam lambung dengan menggunakan selang penduga melalui hidung. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan makan kepada pasien yang tidak dapat makan seperti biasa serta memenuhi kebutuhan nutrisi pasien. Tindakan tersebut memerlukan beberapa peralatan seperti APD, baki yang berisi gelas berisi makanan cair, gelas berisi air minum, corong, serbet sebagai alas, tisu, celemek, dan tempat untuk membuang sampah. Berikut merupakan prosedur dalam memberi makan klien melalui selang sonde. Beritahu keluarga terlebih dahulu, kemudian dekatkan peralatan yang akan digunakan. Jangan lupa cuci tangan dan memakai APD. Atur posisi pasien sesuai dengan keadaannya. Kemudian pasang serbin di dagu pasien dan letakkan bengkok atau tempat untuk membuang sampah di sisi pasien. Mengontrol suhu makanan. Tuangkan makanan ke dalam corong secara perlahan dan agak miringkan corong. Tinggi corong kira-kira sekitar 15-20 cm dari wajah pasien. Membuka klem atau penjepit sonde sambil mengisi corong secara terus-menerus untuk menghindari masuknya udara ke dalam corong. Jika makanan terakhir sampai di leher corong, maka segera tuangkan air matang 50 cc atau seperempat gelas. Menjepit pangkal sonde dan melepaskan corong, sumbat pangkal sonde dengan penyumbat, lalu bungkus dengan kain kasa steril. Bersihkan mulut dan sekitarnya menggunakan tisu, lalu buang tisu kotor ke dalam bengkok. Kemudian rapikan peralatan, lepaskan APD, dan jangan lupa mencuci tangan. Ditanyakan, silakan bertanya dan sebutkan nama serta NIM-nya. Baik, yang ingin bertanya silahkan sebutkan nama serta NIM-nya. Saya ingin bertanya. Nama Sasmita Dewanti, NIM 7076. Pertanyaannya,
Apa saja manfaat dan efek samping pemberian suppositoria? Makasih. Selanjutnya yang ingin bertanya, Saya mau bertanya. nama, Nama saya Santika Febrina dengan NIM 7095. Pertanyaannya, berikan contoh penyakit yang diderita pasien yang harus makan menggunakan selang sonde. ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Nama Dwi Resmianingsih dengan NIM 7096. Pertanyaannya, apakah tindakan yang harus dilakukan jika bayi tidak mau membuka mulut untuk minum obat? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sasmita Dewanti. Pertanyaannya, apa saja manfaat dan efek samping pemberian suppositoria? Jadi manfaatnya itu pertama, suppositoria merupakan obat pereda nyeri yang dikenal dapat mengatasi nyeri akibat sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, demam, sakit pasca operasi, nyeri otot, hingga nyeri akibat asam urat. Lalu efek sampingnya yaitu berupa mual, muntah, pusing, bahkan diare. Bagaimana Sasmita? Apa bisa diterima? Bisa, makasih. Sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi Resmianingsih. Apakah tindakan yang harus dilakukan jika bayi tidak mau membuka mulut untuk meminum obat? Jika bayi tidak mau membuka mulut untuk meminum obat, maka cukup tekan dagu bayi ketika mulut si bayi terbuka. Maka segera masukkan obat. Jangan menutupi hidungnya karena dapat membuat bayi tersedak. Apakah sudah paham, Dwi? Udah. Terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Santika. Apakah suara saya dapat didengar? Bisa. Contoh penyakit yang menggunakan selang sonde. Jadi penyakit yang makan menggunakan selang sonde itu pasien yang biasanya mengalami gangguan perlahan seperti stroke, gangguan kesadaran, pasien geriatrik atau lansia yang tidak mau makan yang dapat membahayakan kondisi pasien, terus pasien yang mengalami muntah jika makan, terus bayi yang dengan berat pas lahir itu berat badannya rendah atau BBLR atau prematur atau disnatur. Apakah dapat dimengerti? Iya, sudah mengerti. Terima kasih jawabannya. Baik, jadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan ialah pemberian makanan dan obat-obatan juga perlu penanganan yang baik agar klien atau pasien mau serta dalam masa penyembuhan klien bisa cepat. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Wabarakatuh. Salam. Teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.